Shalom, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Kita mengucap syukur buat hari ini yang Tuhan berikan kepada kita. Sesuai dengan bacaan, renungan kita untuk menyambut hari ini adalah di dalam kitab Yosua, pasal yang ke-7, ayat yang ke-20, 21, dan 22, yang berbunyi demikian. Lalu akan menjawab Yosua, katanya, benar, akulah yang berbuat dosa terhadap Tuhan Allah Israel. Sebab beginilah perbuatanku. Aku melihat di antara barang-barang jarang itu jubah yang indah buatan Sinear dan 200 sikal perak dan sebatang emas yang 50 sikal beratnya. Aku mengingininya, maka aku ambil. Semuanya itu disembunyikan di dalam kemahku dalam tanah dan perak itu di bawah sekali. Lalu Yosua menyuruh orang segera pergi ke kemah itu, dan sesungguhnya semuanya itu disembunyikan dalam kemah Akan, dan perak itu ada di bawah sekali. Amin. Saudara-saudara, hari ini kita boleh merenungkan tentang penyebab dosa. Boleh saya singkat dengan istilah akronim 3M, saudara-saudara. Setahun terakhir ini kita sudah tidak heran singkatan dari 3M, yaitu menjaga jarak, mencuci tangan, dan memakai masker. Saudara-saudara, tempat untuk mencuci tangan disediakan, baik itu di kantor, di gereja, di jalan, di pasar, dimanapun. Intinya adalah setiap saat, setiap waktu, seseorang harus mencuci tangan, menjaga jarak, dan memakai masker supaya bisa terhindar dari virus corona. Saudara-saudara, demikian juga ketika Akan yang diceritakan oleh Alkitab tadi, saudara-saudara, melakukan dosa, sebenarnya yang membuat dia berdosa itu siapa? Apakah faktor di luar dirinya? Seringkali kita berpikir penyebab dosa adalah si jahat atau si iblis itu, saudara-saudara. Benar. Tapi masalahnya, kalau manusia tidak meresponi, saudara-saudara, apakah manusia bisa berbuat dosa, bisa jatuh di dalam dosa? Saudara, ayat yang kita baca tadi, penyebab dosa Akan adalah 3M. Yaitu dikatakan tadi, saudara, yang pertama melihat, yang kedua mengingini, yang ketiga mengambil. Nah, Bapak Ibu, kita boleh merenungkan di dalam bagian ini. Melihat, mengingini, lalu mengambil. Saudara-saudara, kalau si jahat, si iblis di dalam Kejadian pasal 3 menggoda manusia pertama, yaitu Adam dan Hawa, lalu manusia itu tidak melihat, kemudian mengingini, lalu mengambil atau melakukan tindakan, apakah manusia pertama itu berdosa? Saya pikir tidak, saudara-saudara. Kenapa? Karena dia tidak mau melakukannya. Kehendak bebasnya dia arahkan kepada Tuhan. Tapi Alkitab mengatakan lain, saudara-saudara. Sejarah mengatakan lain. Ternyata manusia pertama, Adam dan Hawa, memilih melihat, mengingini, dan mengambil atau mengambil tindakan yang ditawarkan oleh si ular atau si iblis atau si jahat itu. Demikian juga Bapak Ibu Saudara, ketika akan berdosa, itu merupakan penyebab dari kekalahan bangsa Israel. Padahal kalau kita lihat, saudara-saudara, kota Ai adalah kota yang kecil, tapi kenapa waktu itu kalah? Ternyata ada dosa yang disembunyikan. Bapak Ibu Saudara, di sekeliling kita banyak sekali tawaran, banyak sekali godaan. Kalau kita salah melihat dan akhirnya kita mengingini, kemudian kita melakukannya, maka kita pun bisa jatuh juga di dalam dosa. Kita ingat satu ayat di dalam Yakobus, Bapak Ibu Saudara, pasal 1, ayat yang ke-13 dan 14, yang berbunyi demikian. Apabila seseorang dicobai, janganlah ia berkata, pencobaan ini datang dari Allah. Sebab Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat, dan ia sendiri tidak mencobai siapapun. Tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri, karena ia diseret dan dipikat olehnya. 15, dan apabila keinginan itu telah dibuai, ia melahirkan dosa, dan apabila dosa itu sudah matang, ia melahirkan maut. 16, saudara-saudara yang kukasihi, janganlah sesat. Jadi Bapak Ibu, ingatlah 3M, bukan hanya menjaga jarak, mencuci tangan, memakai masker, tapi kita harus ingat juga, saudara-saudara, jangan melihat, jangan mengingini, jangan mengambil sesuatu yang dibenci oleh Tuhan.
Sebab ketika kita melakukannya, maka kita pasti jatuh di dalam dosa. Biarlah pesan firman Tuhan hari ini mengingatkan setiap kita. Kita harus ingat, kita harus hati-hati, kita harus waspada. Karena di sekeliling kita banyak tawaran, banyak godaan yang menyebabkan kita bisa berdosa. Baik itu di kantor, baik itu di pekerjaan, baik itu di sekolah, dimanapun kita berada, Bapak Ibu. Kita dikelilingi oleh godaan. Kita dikelilingi oleh hal-hal yang bertentangan dengan kehendak Tuhan. Dan kalau kita melihat, kita menginginkan, dan kita melakukannya, dipastikan kita jatuh di dalam dosa. Kiranya Tuhan boleh menguatkan kita untuk hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Selamat beraktivitas. Tuhan memberkati Bapak, Ibu, Saudara.